Hai, ini tentangku. Namaku Vicky. Memiliki seorang ayah, bunda, juga seorang kakak perempuan. Di antara kami berempat, yang paling bawel tuh kakakku. Bawelnya sih lebih ke perhatian, tapi kalau udah kena bawelnya tuh rasanya ingin segera cari kesibukan. Selanjutnya, aku akan sedikit menceritakan tentang ayah dan bundaku. Ayahku merupakan petani kopi dan coklat, sedangkan bunda, ia memiliki usaha yang ia sebut dengan butik. Ya, butik. Meskipun bunda selalu mengatakan, butik bunda lagi banyak pesanan dek, atau jagain butik bunda ya, bunda mau pergi sebentar. Namun sebenarnya, usaha ini lebih cocok disebut dengan rumah jahit, karena usaha ini masih tergolong kecil. Sangat kecil. Seringkali aku memergoki bunda dengan wajah yang lelah tengah mengerjakan pesanan demi pesanan. Bunda bilang ini untuk bantu ayah. Namun demikian, kami semua tahu uang yang didapatkannya dari butik tidak sesuai dengan keringat dan lelahnya. Dan kami juga tahu kalau julukan yang lebih tepat untuk usaha bunda ya rumah jahit. Meski begitu, entah mengapa bunda selalu menyebutnya dengan butik. Tapi bagiku, itulah bundaku. Bunda yang tidak pernah berhenti mewujudkan impiannya. Saat ini, kami berada di kota kecil bernama Malang, salah satu kota di Jawa Timur. Kota yang kerap dijuluki sebagai kota pendidikan ini bukanlah kota asli kami. Kami adalah penduduk kota Bandung yang harus pindah ke kota Malang. Ya, tentunya dengan sebuah alasan. Rabu, 8 Agustus 2012. Kami semua pindah dari Bandung karena ayah sedang memperluas kebun kopi dan coklat di Malang. Sedangkan kebun yang ada di Bandung dijalankan oleh adik iparnya. Ya, dia adik bundaku. Namanya Om Salim. Orangnya ngeselin, plus aneh. Sejak aku kecil, ia sering kali main ke rumahku, hanya untuk membicarakan soal kebun bersama ayah. Tidak ada hal khusus lainnya yang dibicarakan. Setiap kali aku berjumpa Om Salim di rumah, dia selalu saja melakukan kebiasaannya yang cukup menyebalkan bagiku, yaitu dia mencubitku sembari berkata, "Jangan cepat besar, nanti diculik orang." Saat itu aku berusia 4 tahun, dan setiap Om Salim bilang begitu, aku langsung mencari mama. "Mama, Vicky gak mau diculik, gak mau tumbuh besar." Begitu kataku. Mamaku menanggapinya dengan senyuman, sembari berkata, "Anak mama kecil terus aja ya, biar jadi perinya mama." Dan setiap mama berkata seperti itu, aku selalu membalasnya dengan wajah yang sinis, sambil berkata, "Vicky kan cowok, mah." Melihat mama bisa tertawa dan juga tersenyum, membuatku lupa kalau tumbuh besar dapat membuat seseorang mudah diculik. Hari pertama sekolah. "Hana!" Begitulah panggilku untuk kakakku yang bernama lengkap Dwi Rihana. Ia sedang berada di bangku kuliah semester 1 dan lebih tua 3 tahun dariku. Saat ini aku berusia 15 tahun. Dan tahun ini rasanya cukup aneh bagiku. Karena aku akan memasuki sekolah pertama di kota yang asing bagiku. Selasa, 14 Agustus 2012. Ayah sengaja tidak pergi ke kebun, hanya untuk mengantarkanku pergi ke sekolah. Bermodalkan motor tua kesayangannya yang tak mungkin ia mau tinggalkan di Bandung. Dia sangat sayang sekali dengan motor tuanya. Mungkin lebih sayang ke motor daripada ke aku. Sepanjang perjalanan, aku selalu menebak di sekolah mana ayah akan memarkirkan sepeda motornya. SMA Tunas Pratama. Seperti itulah yang terbaca pada papan di luar pagar bangunan sekolah yang kulihat.
Saat itu sekolah telah melewati hari ke-8. Aku terlambat mengikuti waktu sekolah. Dikarenakan ada banyak hal yang harus diurus ayah dalam proses pemindahan kami. Mulai dari kependudukan hingga kebun yang belum lama ia buka. Sehingga baru kemarin Senin, ayah fokus mencarikanku sekolah. Karena aku merupakan murid baru, maka aku tidak langsung masuk ke kelas. Seperti pada sekolah umumnya, murid baru harus menghadap kepala sekolah dan wali kelas di ruangan kepala sekolah. Ya, seperti yang kalian tebak, perkenalan tata tertib yang terdengar membosankan. Dan aku bisa merangkum semua kata demi kata yang mereka sampaikan dengan 5 kata. Lakukan hal baik di sekolah. Setelah hal yang membosankan itu selesai disampaikan oleh kepala sekolah, ia menyerahkanku kepada wali kelas yang sedari tadi berdiri di sampingnya. Namanya Ibu Susan, wali kelas 10A. Sebelum kami semua meninggalkan ruangan kepala sekolah, Ibu Susan sempat berkata kepadaku dan ayah, "Hidup di Malang berbeda dengan hidup di Bandung, tapi saya yakin Vicky dapat menyesuaikan diri dengan cepat." Sambil melihat ke arah ayah dan dilanjut ke arahku. Setelah itu, Ibu Susan mengantarkanku ke kelas, dan ayah kembali pulang untuk melanjutkan pekerjaannya di kebun. Langkah demi langkah menuju kelas, Ibu Susan terus berusaha mengobrol denganku, mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang diriku, si murid baru. Meskipun aku tertinggal 1 minggu dari teman-teman di kelas, hal itu tidak membuatku khawatir. Namun tetap saja, Ibu Susan menyarankanku untuk belajar lebih giat. Dan dia juga menyarankanku untuk pinjam catatan teman setibanya nanti di kelas. Menyebalkan. Lorong sekolah terlihat sepi. Semua murid berada di dalam kelas untuk mengikuti jam pelajaran pertama. Tak sedikit murid yang melihat keluar jendela. Mereka menatap ke arahku. Aku memang tampan. Begitulah pikirku dalam hati sambil meneruskan langkahku bersama Ibu Susan. Kelasku berada di lantai 2, lorong paling ujung. Terlihat beberapa kursi di luar kelas, sepertinya digunakan oleh murid 10A untuk menghabiskan waktunya di jam istirahat. Sekedar mengobrol, makan santai, dan hal menyenangkan lainnya. Begitu dugaku. Setibanya di kelas, suara bisik-bisik mulai terdengar di telingaku. Kelihatannya itu sudah menjadi tradisi untuk anak baru memasuki hari pertama sekolah. Beberapa terdengar jelas bagiku, tapi yang lainnya samar. Di antaranya suara anak perempuan bernama Resya. Ia mengatakan kepada teman sebangkunya, "Anak baru ya?" Dan Mili, yang merupakan teman sebangku Resya, juga berkata, "Kok nggak masuk dari minggu lalu?" Yang membuatku tertarik, aku mendengar suara anak laki-laki yang berkata, "Gue ajak basket ini anak." Namanya Niko. Mungkin karena tinggiku di atas rata-rata anak cowok seusiaku. Sedangkan yang lainnya tidak begitu jelas di telingaku. Hai, aku Vicky. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like di bawah video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like pada video ini. Kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian dan coba lihat reaksinya. Dan jika kalian menunggu episode selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini untuk menjadi orang pertama yang akan mendapatkan episode selanjutnya. Buat kamu yang udah subscribe, dalam waktu dekat ini, next episode akan muncul. Nantikan ya. Jadi, jangan lupa aktifkan fitur loncengnya. Oke, see you next soon.